Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita akan mereview salah satu STB untuk televisi digital line up dari Matrix, yaitu Matrix Apple merah. Untuk STB televisi digital, harganya saat sekarang ini sudah naik luar biasa. Sepertinya adalah efek dari ASO. Ini merupakan versi Piala Dunia, sama saja dengan versi yang sebelumnya, baik dari segi model ataupun dari segi fitur dan termasuk softwarenya. Hanya berbeda dari segi pengemasan saja. Kemasan berbeda, harga pun juga menjadi berbeda. Ini merupakan fitur-fitur yang dimiliki pada STB ini, di mana sudah mendukung untuk resolusi Full HD. Fitur yang lain dapat dibaca saja ya. Dan ini juga sudah mendukung untuk Penta UI, terdapat 5 biasanya untuk penggantian dari GUI. Memori atau flash memorinya adalah 8 MB, kemudian resolusi sudah kita sebutkan, baru mendukung untuk H264 saja, belum HEVC. Micast TV, PVR, time shift, Wi-Fi dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle, tidak disertakan dalam paket penjualan, jadi harus dibeli secara terpisah. Dapat juga digunakan sebagai IPTV player. EWS ready, jadi untuk EWS ini sebagai peringatan dini jika terjadi misalnya bencana alam, kita tuh harus memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi kita. Dari segi kelengkapan yang kita dapatkan adalah seperti yang terlihat, seperti biasa kita mendapatkan kartu garansi. Produk ini bergaransi selama 1 tahun, lalu kita juga mendapatkan petunjuk pemakaian, mendapatkan sepasang baterai AAA, dan untuk remote controlnya ini terbuat dari material plastik. Ini kalau kita raba, ini seperti kulit jeruk ya, ada teksturnya sehingga dia tidak licin. Untuk tombol-tombol juga cukup enak, sama lah ya seperti STB-STB yang lain dengan range harga yang sama. Lalu kita juga mendapatkan ya hanya kabel RCA saja, tidak mendapatkan kabel HDMI, jadi harus dibeli secara terpisah. Untuk casing terbuat dari besi, jadi cukup adem, ventilasi udara ada pada bagian atas, sisi bagian sebelah kanan dan kiri, termasuk pada sisi bagian bawah. Ukurannya cukup kompak ya, sehingga tidak memakan tempat. Nah, untuk front panelnya, nah di bagian sebelah kanan atas ini terdapat tulisan Apple HD, dan kita juga mendapatkan 1 buah port USB pada sisi bagian depan. LED display ini akan menyala. Kemudian tombol-tombol juga cukup lengkap, ada tombol OK, kemudian tombol plus minus, tombol panah kiri dan kanan. Lalu tombol menu juga sudah tersedia termasuk dengan tombol powernya. Di bagian belakang ini seperti biasa ada port untuk antena in, kemudian loop out, dan satu lagi kita mendapatkan port USB di sini. Bisa dipakai misalnya adalah untuk flash disk ataupun Wi-Fi dongle dan termasuk untuk perangkat lain. Lalu juga sudah terdapat port HDMI, port RCA atau RCA untuk televisi tabung. Tidak terdapat tombol power ya untuk on off-nya. Dan ini untuk dari segi beratnya sih tidak terlalu berat. Kita akan coba lihat ya fitur-fitur yang terdapat pada STB ini, kelebihan dan kekurangan. Semoga saja ini sesuai dengan ekspektasi kita. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi STB Matrix Apple HD merah. Sekali lagi bagi pengguna televisi tabung, STB ini sangat cocok sekali dengan pilihan resolusi 576p. Sementara bagi pengguna televisi LED atau di atasnya, dapat memilih resolusi maksimal yaitu 1080p Full HD. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS, sebagai peringatan dini seperti banjir, gempa, dan bencana alam lainnya. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi pengguna. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Tampilan animasi pada booting cukup bagus dengan menggunakan RAM sebesar 512 MB dan CPU Gochin GX6701. Waktu booting terasa cukup lama, namun menghadirkan sensasi keindahan yang berbeda. Untuk wajah mulus, glowing tanpa noda, Pond's wajahmu, kekuatanmu. Respon remote control bagus, tidak ada delay seperti yang terdapat pada Matrix Burger hijau. Tombol empuk, namun tidak ada fitur infrared learning function, hanya bisa dipakai untuk remote control STB saja. Tampilan grafik user interface STB ini sama persis dengan Matrix Apple di VB2IP, eye-catching dan informatif. Untuk memudahkan, kekuatan dan kualitas sinyal ditampilkan dalam bentuk persentase, dilengkapi dengan informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidaklah sama dengan Finder Meter yang biasa saya gunakan, yaitu GT Media V8 Finder Pro. Namun untuk sensitivitas tuner tidak perlu untuk diragukan, cukup sensitif dan bersahabat dengan MUX dengan sinyal lemah. Proses scanning jika dibandingkan dengan Matrix Apple di VB2IP boleh dibilang sama saja, seperti yang terlihat.
perpindahan channel SD dan HD lancar, sama seperti produk STB TV Digital Matrix lainnya. Setelah 10 tahun bermain di Liga Sepak Bola Profesional negara tersebut. 10 nama yang kami dapatkan informasinya pada pagi. Agar memudahkan channel favorit tertentu dapat dikelompokkan hingga 32 kelompok. Tidak itu saja, channel dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Untuk channel tertentu jika diinginkan dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Bahkan untuk channel yang mendukung, kita juga dapat mengaktifkan bimbingan orang tua, sehingga anak-anak mendapatkan tontonan sesuai dengan umurnya. Jika tersedia, EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton, tersedia untuk 7 hari ke depan. Dengan fitur record dan time save, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk atau hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk memudahkan, bahasa yang dipilih adalah bahasa Indonesia. Berikut ini tampilan pilihan program. Ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, maka jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Sementara untuk menghapus, memindahkan, men-skip, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu ubah siaran. Pada opsi pencarian, daya antena jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt, dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Untuk mengubah bahasa, resolusi gambar, waktu, dan lain-lain dapat dilakukan pada menu sistem. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Terdapat 2 pilihan untuk user interface, yaitu Metro dan Classic. Sementara untuk gaya kulit, disebut juga dengan Penta UI, terdapat 5 pilihan. Upgrade firmware atau software bertujuan agar STB memiliki performance yang lebih baik. Dapat dilakukan secara online atau dengan mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk atau hard disk. Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan. Menu Wi-Fi jika USB Wi-Fi dongle telah ditancapkan, berfungsi untuk mengkoneksikan STB ini ke jaringan internet yang tersedia. Agar koneksi lebih stabil, salah satu keunggulan dari STB ini adalah juga mendukung USB LAN adapter, yang tidak dimiliki oleh setiap STB TV digital. Untuk mengakses fitur DMP dan DMR, dapat memilih menu DLNA atau Other. Fitur DMP berfungsi untuk memutar file multimedia yang tersimpan pada storage terpasang pada router yang mendukung dalam jaringan yang sama. Sementara untuk fitur DMR hanya mendukung untuk gambar saja, harusnya video juga bisa. Semoga saja bugs ini pada firmware selanjutnya dapat diperbaiki. Terkait fitur DLNA, DMP, dan DMR agar lebih jelas dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. YouTube berjalan lancar, namun sayangnya hanya bisa dengan maksimum resolusi HD saja, walaupun setting sudah diatur ke Full HD. Namun sangat disayangkan sekali untuk adapter SCART ini tidak disertakan dalam paket penjualan. Berikut aplikasi yang terdapat pada STB Matrix Apple HD Merah. Apple berisikan aplikasi streaming. Beberapa di antaranya tidak kita temukan pada daftar menu, seperti YouTube Music, Dailymotion, dan Vimeo. STB ini dapat dijadikan sebagai IPTV player. Akun IPTV secara gratis sudah disediakan, namun dapat ditambahkan jika kita mempunyai akun IPTV lain. Cuaca ekstrim tentu saja mengganggu aktivitas kita. Untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca, dapat mengakses fitur cuaca yang sudah tersedia. Fitur MiCast dapat mengcasting beberapa aplikasi yang sudah tersedia pada aplikasi MiCast yang terinstal di smartphone, seperti YouTube ini. Pastikan STB dan smartphone berada dalam satu jaringan lokal yang sama. Ini yang saya lem bukan, tapi adalah pada bagian
horn-nya ini yang saya kasih lem. STB ini juga mendukung fitur DVB to IP, memungkinkan pengguna untuk menonton dengan menggunakan smartphone. Fitur yang sama seperti yang terdapat pada STB kelas yang lebih tinggi, yaitu metrik DVB to IP. Uang masuk ke rekening Ricky. Iya. Fiturnya sangat komplit sekali. STB ini pun juga dapat dijadikan sebagai media player untuk mendengarkan musik, melihat foto, dan memutar video seperti film. Untuk menonton film, STB ini mendukung subtitle dengan ekstensi SRT, baik yang tersimpan di dalam dan atau di luar folder. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 12 kali zoom. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur, dalam keadaan menyala adalah 4,8 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby, kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik, terdapat pada sisi atas dan bawah, kiri dan kanan, dengan ruang box yang tidak terlalu kecil, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB cukup lancar pada temperatur suhu ruangan 24,7 derajat Celcius. Setelah dinyalakan kurang lebih selama 1 jam, temperatur STB ini terpantau di angka 38,1 derajat Celcius saja, sangat adem sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Metrik Apple HD merah memiliki tuner yang sensitif dengan sudah tertanam fitur MiCast, dukungan DVB to IP, dan streaming lancar. Selain mendukung USB WaveWave dongle, juga mendukung USB LAN adapter. Suhu adem, tidak terdapat fitur infrared learning function pada remote control. Dibanderol dengan harga Rp250.000 saja, dan ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi STB TV digital. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.